saya Andi Suswarta, kelas 1E, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dan fungsi organ reproduksi pada sapi jantan dan betina. Pertama, organ reproduksi ternak sapi jantan. 1. Testis. Testis berbentuk memanjang, lonjong, dan lebih besar dibandingkan dengan yang terdapat pada kuda jantan. Fungsi testis untuk menghasilkan spermatozoa dan menghasilkan hormon androgen. 2. Skrotum. Skrotum merupakan kantung kuteneus yang berisi testis, mengandung lapisan subkutan serat otot polos dan tunika dartos. Fungsi skrotum sebagai pembungkus testis untuk melindungi testis agar dapat memproduksi sperma dengan baik dan sebagai pengatur suhu testis. 3. Epididymis. Epididymis merupakan tempat pematangan spermatozoa sebelum pada akhirnya dikeluarkan melalui ejakulasi, berfungsi sebagai transport atau saluran untuk pemasakan spermatozoa. 4. Penis. Penis merupakan organ kopulasi yang dapat dibagi menjadi 3 bagian umum, yaitu glans bagian utama atau corpus, dan crura atau akar, yaitu bagian yang menempel pada lengkung fisikal pelvis, berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dan sperma. 5. Sigmoid. Sigmoid merupakan lekukan yang berbentuk S, plexua sigmoid, yang memungkinkan penyimpanan penis saat tidak digunakan, berfungsi sebagai penarik penis agar saat birahi dan pada saat setelah kawin alam. Organ reproduksi sapi betina. 1. Vulva. Vulva merupakan bagian genitalia eksterna pada betina, terdiri dari labia kanan dan kiri yang bertemu di garis tengah dorsal dan ventral di masing-masing dorsal dan ventral komisura sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinari. 2. Vagina. Vagina adalah bagian dari saluran reproduksi yang terletak di dalam pelvis di antara uterus secara kranial dan vulva secara kaudal, merupakan jalan lahir untuk melahirkan fetus saat partus, sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan, dan sebagai jalan diperanakan pada saat proses beranak. 3. Cervix. Cervix diproyeksikan pada kaudal vagina, tersusun atas pincer otot polos yang berat dan tertutup rapat, kecuali selama estrus dan partus atau kelahiran, berfungsi sebagai penutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. 4. Uterus. Uterus tersusun atas 2 tanduk, uteri atau kornua, corpus, dan cervix atau leher, berfungsi sebagai tempat menyimpan dan memelihara embrio dan fetus. 5. Tuba fallopi atau ovidak. Ovidak pada mamalia memiliki panjang dan tingkat melingkar yang bervariasi. Ovidak dapat dibagi menjadi 4 segmen fungsional, antara lain pinggiran seperti fimbria, abdomina berbentuk corong membuka di dekat ovarium infundibulum, ampula yang melebar ke distal, dan bagian proksimal sempit ovidak yang menghubungkan lumen uterus isthmus, berfungsi untuk mengangkut ovum dan spermatozoa dan tempat terjadinya pembuahan dan terjadi pembelahan sel dan embrio. 6. Ovarium. Ovarium merupakan organ utama reproduksi pada betina dan berada di dalam rongga abdominal, memiliki fungsi ganda yaitu eksokrin atau pelepasan telur, yaitu melepaskan telur dari permukaan ovarium selama ovulasi, dan endokrin steroidiogenesis, yaitu menghasilkan hormon yang dilepaskan langsung ke aliran darah, berfungsi sebagai untuk memproduksi ovum, penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin.